Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Resensi Buku. Jika pada Sapiens, Yuval Noah Harari berbicara tentang sejarah umat manusia sejak zaman batu di masa lalu, dan pada Homo Deus, Yuval membahas masa depan umat manusia, maka pada buku 21 Lesson ini, Yuval membicarakan masa kini, yaitu abad 21. Seperti judulnya, Yuval berbagi gagasannya tentang 21 pelajaran dalam abad 21 ini. Untuk profil buku lengkapnya, silakan rujuk pada resensi kawan kami, Fikra Mikra Perdana, pada buku yang sama di postingan dan episode awal di blog dan channel kami. Karena di Resensi Institute, para resensor bebas untuk meresensi buku yang sama, baik itu berbeda resensor maupun resensor yang sama dengan tahun yang berbeda. Karena kami percaya, perbedaan cara pandang bahkan waktu memandang merupakan kekayaan yang menjadikan kita lebih bijaksana dalam memandang realitas. Oke, mari kita mulai resensinya dengan membahas 21 pelajaran dari Yuval. Umat manusia kehilangan keyakinan pada kisah liberal yang mendominasi politik global dalam beberapa dekade terakhir. Tepatnya, ketika penggabungan biotek dan infotek menghadapkan kita dengan tantangan terbesar yang pernah dihadapi manusia. Akhir sejarah nampaknya tertunda, tidak seperti yang digambarkan oleh Francis Fukuyama dalam tesisnya The End of History and the Last Man in the War, yang menempatkan kapitalisme liberal sebagai the one and the only game in the town dalam upayanya untuk mengatur berjalannya dunia. Betapa tidak, dari membunuh nyamuk malaria hingga membunuh pikiran tantangan kecerdasan artifisial, itu semua masih menjadi problem yang belum terselesaikan. Tidak ada lagi mujizat liberal yang menawarkan paket liberal seperti hak asasi manusia, pasar bebas, dan demokrasi sebagai solusi dari semua permasalahan global. Ketika Anda tumbuh dewasa, Anda mungkin tidak memiliki pekerjaan. Hal itu disebabkan karena kecerdasan artifisial dan mesin akan banyak menggantikan bukan hanya pekerjaan fisik, melainkan pula pekerjaan kognitif manusia. Siapa yang bisa memastikan bahwa pada tahun 2050, pengacara, pengajar, dokter, dan yang lainnya masih relevan dengan perkembangan biotek dan infotek? Bahkan, pekerjaan seni seperti seniman Mozart hingga film akan terdisrupsi oleh algoritma cerdas. Namun, adakah pekerjaan baru sebagai ganti hilangnya pekerjaan lama? Mesin dan manusia akan bekerja sama hanya jika manusia tetap mampu mengendalikan mesin, bukan sebaliknya. Karena pada revolusi informasi ini, irrelevansi atau berhenti belajar karena berhenti sekolah lebih berbahaya dari sekedar eksploitasi yang menjadi ciri revolusi industri. Dalam ranah kebebasan, Big Data terus-terusan mengawasi kita. Jika liberalisme dalam politik, ekonomi, hingga pernikahan mengandalkan kebebasan individu dalam menentukan yang terbaik bagi dirinya, kini manusia menyerahkan otoritas memilihnya kepada algoritma, mulai dari aplikasi, media sosial, hingga komputer cerdas seperti dalam film Her. Drama pengambilan keputusan kini bergantung pada algoritma yang ditampung dengan intensitas jumlah kecelakaan yang jauh lebih rendah. Mobil otonom tanpa pengemudi lebih aman daripada mobil yang dikemudikan oleh manusia. Apakah kita masih mengandalkan diri sendiri? Apalagi, mobil tersebut dapat bertindak sangat filosofis seperti Immanuel Kant dan sangat cerdas seperti Tesla, dengan membanting setirnya sendiri ketika berpapasan dengan anak kecil di jalanan. Jika Anda mau melakukan sebaliknya, silakan atur algoritma mobilnya. Kita takut pada kediktatoran digital seperti dalam film sains ilmiah yang menceritakan pemberontakan robot atas manusia. Padahal, robot tetaplah menjadi robot selama manusia dapat mengendalikan mereka, kecuali segelintir elit manusia menghendaki sebaliknya. Kecerdasan artifisial hanya dapat memperbudak manusia jika kebodohan natural manusia dimanfaatkan oleh segelintir elit korporasi digital. Pertanyaannya kemudian adalah, masihkah ada kesetaraan saat diktator digital memainkan misinya? Karena mereka yang memiliki data adalah mereka yang memiliki masa depan. Lalu, siapakah yang memiliki data? Jika dulu tanah dan pabrik adalah aset, kini data menjadi penentu kelas sosial. Dan perusahaan seperti Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple, dan silahkan baca resensi buku The Fork karya Scott Galloway, telah beberapa langkah di depan dalam memulai misi tersebut. Konsentrasi aset pada segelintir elit akan menciptakan kelas sosial, bahkan spesies super yang berbeda. Penggabungan infotek dan biotek mengancam inti nilai-nilai modern, kebebasan dan kesetaraan. Setiap solusi untuk tantangan teknologi harus melibatkan kerjasama global, tetapi nasionalisme, agama, dan budaya membagi manusia ke dalam camp-camp yang saling bermusuhan dan membuatnya sangat sulit untuk bekerja sama di tingkat global. Janji Zuckerberg untuk menyatukan komunitas manusia melalui Facebook, yaitu dunia daring, menjadi tantangan tersendiri.
mengingat manusia memiliki tubuh dalam dunia luring. Raksasa bisnis global cenderung melihat manusia sebagai hewan audiovisual, sepasang mata dan telinga yang terhubung ke 10 jari, layar, dan tentunya kartu kredit. Langkah penting untuk menyatukan umat manusia adalah menghargai bahwa manusia memiliki tubuh. Hanya ada satu peradaban di dunia, adalah ilusi dari setiap manusia rasis. Fasisme Italia maupun Nazi Jerman hingga kaum Yahudi mengklaim bahwa ras mereka adalah yang paling unggul. Yang membuat manusia berbeda dengan hewan dan mampu menciptakan peradaban adalah kemampuan manusia untuk bekerja sama secara fleksibel yang didasari oleh kepercayaan fiksi bersama. Apakah itu bangsa, agama, ideologi, atau perusahaan yang memberikan Anda uang. Padahal uang dari korporasi yang memberi Anda $1 tersebut dapat digunakan untuk memerintah mereka semua, termasuk ISIS dengan ilusi negara Islamnya. Terdapat 3 masalah global yang perlu kita renungkan bersama. Tantangan nuklir yang bagaikan parade militer negara-negara yang akan memicu perang dunia ketiga dan mungkin perang dunia terakhir untuk menyambut kiamat. Kedua, tantangan ekologis yang mencairkan es di kutub, mencemari udara, merusak iklim, dan menaikkan air laut dan mengeringkan tanah. Serta yang ketiga adalah tantangan disrupsi teknologi yang menguntungkan segelintir elit korporasi digital dan menyengsarakan banyak masyarakat yang tidak berguna, mengalami kebodohan natural dan pengangguran. Masalah global membutuhkan jawaban global, dan agama bisa menjadi salah satu solusi yang tepat. Kini, Tuhan melayani bangsa. Untuk menjabarkannya, mari kita terlebih dahulu bagi ke dalam 3 jenis masalah. 1. Agama mungkin tidak spesifik menjawab permasalahan teknis seperti bagaimana pertanian dapat subur di tengah-tengah tantangan ekologis. 2. Agama juga mungkin tidak gamblang menjawab permasalahan kebijakan mengenai langkah apa yang diambil terkait pemanasan global di dunia bagian utara yang tidak mempengaruhi langsung kebijakan di dunia bagian selatan. Dan yang ketiga, tapi agama dapat menjawab permasalahan identitas atau moral mengenai kepedulian sosial atau penderitaan orang lain meski ia tidak sebangsa dengan kita. Nasionalisme dan bangsa harus keluar dari sekat identitas mereka untuk berbicara secara holistis, universal, dan imparsial. Sebagian budaya mungkin lebih baik dari yang lain, maka menyikapi kasus imigrasi kita dapat berpegang pada ketentuan. Pertama, negara tuan rumah memungkinkan imigran masuk. Kedua, sebagai imbalannya, para imigran harus merangkul setidaknya norma-norma dan nilai-nilai inti dari negara tuan rumah, bahkan jika itu berarti mengorbankan beberapa norma dan nilai tradisional mereka. Ketiga, jika imigran berasimilasi dengan tingkat yang cukup, seiring waktu mereka menjadi anggota negara tuan rumah yang sama dan penuh. Mereka menjadi kita. Rasisme mungkin surut, tapi menyisakan kulturisme sebagai gantinya. Meskipun tantangan hari ini belum pernah terjadi sebelumnya, dan meskipun perbedaan pendapat masih intens terjadi, umat manusia dapat mengatasi tantangan itu jika kita mengendalikan rasa takut kita dan bersikap sedikit lebih rendah hati tentang pandangan kita. Terorisme adalah ahli mengendalikan pikiran, maka jangan panik. Mereka adalah pemain judi yang sering merombak-rombak kartu. Mereka bagaikan koin kecil di dalam toples kosong yang besar, yang bersuara nyaring untuk merebut perhatian dan membangun histeria di masyarakat. Yang berbahaya jika teroris dapat mengakses senjata pemusnah massal, nuklir, dan bom atom. Kekhawatiran berlebihan terhadap terorisme menyebabkan kita paranoid terhadap segala hal dan melupakan hal-hal mendasar dalam kehidupan kita. Namun, menganggapnya sekadar kenakalan remaja atau kekerasan geng adalah pilihan yang bodoh. Dan jangan pernah sepelekan kebodohan manusia, karena kebodohanlah manusia melangsungkan perang antar sesama manusia berkali-kali sepanjang sejarah. Tengoklah ke Kremlin atau Gedung Putih, strategi perang hingga anggaran militer super banyak sedang siap digelontorkan. Padahal seperti kata Sun Tzu, perang terbaik adalah kemenangan tanpa perang sama sekali. Itulah diplomasi, dan itulah seni yang hilang dalam memenangkan perang. Perang tak ubahnya pawai kebodohan. Kebodohan lahir dari sikap tinggi hati dan merasa tahu terhadap segala hal. Faktanya, kita bukanlah pusat dunia. Mulai dari psikologi sekuler hingga kitab suci mengajarkan kita pentingnya etika, yaitu meleburkan ego partikular ke dalam ego universal. Dan rendah hati adalah salah satu aspeknya. Sebagai lawannya, lahirlah fanatisme, keyakinan akan kebenaran diri sendiri dan menolak kebenaran eksternal. Kebenaran bisa datang dari mana saja, apakah dari seorang fisikawan Yahudi, pakar biologi Kristen, ekonom Islam, atau seorang ahli sejarah yang tidak beragama sama sekali. Fanatisme tidak mendapat ruang dari masyarakat ilmiah yang menjunjung tinggi kebenaran. Maka, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Etika menjadi panduan masyarakat beradab. Adapun mengajarkan etika sebagai kaidah emasnya. Tapi apakah agama dan Tuhan masih relevan jika etika kita lepaskan darinya? Bagaimana pula jika masyarakat sekuler mengembangkan etika sekuler yang lebih memanusiakan manusia?
Kita sebagai masyarakat yang beragama harus mengakui sisi gelap kita sembari mengakui terkadang atau bahkan seringkali kita berpikir, berkata, dan bertindak di luar daripada yang agama perintahkan. Tanpa kerendahan hati untuk mengakui sisi gelap tersebut, agama akan mengalami desakralisasi dan pencutan pengikut. Antara Islam kita sebagai manusia tentu berbeda dengan Islam yang dikehendaki oleh Tuhan. Tanpa kerendahan hati untuk mengakui kelemahan dan kedangkalan kita tersebut, maka cita-cita sekuler akan mengambil alih apa yang selama ini kaum beragama klaim, seperti kebenaran, keadilan, pengetahuan, cinta kasih, dan etika. Jika Anda merasa kewalahan dan bingung terhadap kesulitan global, Anda sedang berada di jalur yang benar. Proses global menjadi terlalu rumit untuk dipahami oleh satu orang. Lalu, bagaimana Anda bisa tahu tentang kebenaran dunia dan menghindari menjadi korban dari propaganda dan misinformasi? Kita tidak sepintar yang kita kira, karena yang kita tahu adalah serpihan dari semesta ilmu yang luas. Ditambah lagi upaya propaganda dan isu hoaks di mana penguasa dan pengusaha mengendalikan apa yang harus dan tidak boleh kita ketahui. Bukankah sejarah hanya milik para pemenang? Genealogi atau relasi antara kuasa dan pengetahuan tersebut kemudian menjadi fenomena yang disebut lubang hitam kekuasaan. Eksploitasi hanya menjadi ancaman dari ketidakadilan masyarakat industri yang mana pengusaha dan penguasa mengendalikan buruh. Cendekiawan kemudian hadir untuk menegakkan keadilan. Pada masyarakat informasi, irelevansi menjadi lebih menindas daripada eksploitasi, dan bisa saja rasa keadilan kita sudah ketinggalan zaman. Jika dulu tanah dan pabrik menjadi aset yang harus dikuasai untuk menguasai masyarakat, kini informasi atau data menjadi aset yang harus dikuasai untuk menguasai masyarakat. Akhirnya, karena ketergantungan kita pada informasi, kita mengalami tsunami informasi yang memekakkan telinga, bahkan otak kita. Kita kemudian kehilangan kemampuan menangkap makna dan mengalami bias dalam menerima berita atau melampaui kebenaran yang kemudian kita sebut sebagai post-truth. Sebaiknya kita harus keluar dari mesin cuci otak tersebut. Karya seni, khususnya film, menjadi salah satu mesin cuci otak. Nyatanya, masa depan tidak seperti yang kita lihat di film. Kita bukan hanya mengira keluar dari Matrix akan menemukan kehidupan yang benar. Padahal kita memasuki kotak propaganda yang lebih besar lagi. Selama Anda masih tidak tahu dari mana Anda berasal, mau kemana Anda menuju, dan siapa yang memainkan semua kotak ini, Anda akan tetap terjebak dalam kotak. Kita mungkin tahu, tapi kita abai, bahkan kita hidup dalam kotak. Bagaimana kita hidup di zaman kebingungan ketika cerita-cerita lama telah runtuh dan tidak ada cerita baru yang muncul untuk menggantikannya. Zaman akselerasi, karena perkembangan eksponensial ini yang tidak cepat berubah akan mengalami irrelevansi. Sedangkan ketika kita kembali kepada apa yang film sains ilmiah ceritakan, bahwa perang kecerdasan artifisial dengan manusia di masa depan, kecil kemungkinannya untuk terjadi di realitas yang sesungguhnya. Yang ada justru segelintir kecil pengusaha digital akan meretas kita dikarenakan ketergantungan kita pada teknologi yang mereka cipta dan pasarkan. Salah satu jalan keluar dari mesin cuci otak di era informasi ini adalah pemaknaan terhadap hidup. Tapi bagaimana kita memaknai hidup ini? Apakah dari rangkaian cerita? Hidup bukanlah sebuah cerita, tapi kita adalah hewan yang bercerita. Kita hanya memerlukan peran dan tujuan yang maha luas untuk dapat ikut ambil bagian dan percaya pada suatu cerita. Bahkan, perilaku keberagamaan kita dewasa ini tak ubahnya industri keyakinan yang menjual cerita-cerita. Masyarakat manusia merupakan portofolio identitas. Tidak ada cerita yang benar-benar valid jika kita berani melakukan tes realitas, suatu upaya pencarian kebenaran tanpa henti yang meragukan semua cerita sampai cerita tersebut benar-benar terjadi. Memaknai hidup dalam mencari realitas yang paling benar dapat dilakukan dengan pelbagai cara. Salah satunya dengan meditasi, zikir, sholat, bertapa, yoga, atau refleksi mendalam. Kita harus menggali dari kedua sisi, otak dan pikiran. Dengan otak kita mencari melalui metode empiris, sementara dengan pikiran kita mencari melalui metodologi filosofis. Yang satu secara fisik dan yang lainnya secara metafisik. Adapun perspektif kami sebagai resentor sederhana saja, bahwa buku dan resensi ini pun bisa jadi mesin cuci otak atau sarana pembersih pikiran Anda. Ada pertanyaan?